ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Banget kan kayak gitu kan ya. Ya itu. Karena kan tujuannya pembelaan itu biar agama itu lancar. Ya kan? Kita pengen ngaji lancar, beribadah lancar, ya perlu dengan pembelaan, dengan hartanya, dirinya, gitu. Iya, kadang ya banyak sekali pembelaan. Nah, saya juga sebagai keuangan kelompok, di sini ada 2 ya, keuangan kelompoknya itu saya dan Mas Giarto. Kalau saya untuk keperluan-keperluan yang memang sudah rutin pembelaannya, sudah jadi saya itu kayak terima kasih kan kayak gitu kan, dapat saya terima, kemudian saya kasihin lagi, saya setor, nah gitu. Jadi ya saya mengolek pembelaan-pembelaan yang nanti akan disetorkan, banyak sekali kan. Itu merupakan kewajiban kita. Ya kan, salah satunya kewajiban kita sebagai orang iman adalah infak. Kan? Infak itu sebagai rasa, ini juga sebagai tanda, bukan rasa, sebagai tanda sambung kita ke Bapak Imam kita. Ya kan? Kalau kita tidak mau infak gimana? Salah satunya itu. Kan kita sudah ini pada saat samina wa ta'na mastata'na kan ya kan, kita mau samina wa ta'na mastata'na pada saat kita hijrah ya kan, menjadi orang iman, kita samina wa ta'na mastata'na. Salah satu program nasihat Bapak Imam ya kita supaya isrun ya kan. Isrun itu, infak itu ya kewajiban. Wa mimma razaqnakum yunfikun ya kan, rezeki yang Allah berikan kepada kita ini supaya diinfakkan, ibaratnya disisihkan yang bukan haknya kita. Jadi di rezeki yang Allah berikan itu nggak semuanya 100% itu harus dibersihkan. Sampai sederhananya bahwa digambarkan kalau kita makan ayam, nggak semuanya kan kita makan, karena ada yang tidak bermanfaat bagi kita. Bayangin kalau kita ini, waduh sayang nih, kita beli ayam harganya aja udah mahal, 1 ekor berapa tuh? 40.000. Waduh, terus sayang nih kalau mau dihabisin semua, ya nggak bisa kan kayak gitu kan. Bulu-bulunya harus masa bulunya kita mau makan? Nggak ada mie ayam bulu kan ya Pak, nggak ada mie ayam bulu atau mie ayam ini nggak ada, dibersihkan kan gitu. Ini kalau ini jagonya perayaman ini Mas mie ayam Aslam, kalau mau belajar silakan, gratis katanya, iya Mas ya. Itu semuanya maksudnya dibersihkan yang memang kita nggak manfaat bagi kita ya kan, bulunya, kulitnya, terus apanya gitu, jeroannya yang nggak seperti itu. Rezeki juga seperti itu, jadi disisihkan. Oh iya, sekian diinfakkan biar barokah ya kan. Oh, kalau saya nggak infak nggak apa-apa tuh, nggak terasa apa-apa, waduh kan gitu kan, biasa aja kan gitu kan. Ya di sini nggak kelihatan bahwa kalau Allah misalnya menjadikan kita seperti umat-umat terdahulu langsung dihukum kan gitu kan. Kalau sekarang kan ya dilulu. Jangan sampai kita merasa kalau kita tidak infak, udah tenanglah, bebas.
Jangan sampai kadang-kala kita makan yang tidak diinfakkan itu kadang-kala barokahnya di kita kurang. Ya saya syukur sih, alhamdulillah, saya merasa Allah selalu mengingatkan saya. Ya buat contoh aja ya. Pada saat saya dulu infak yang enggak ini, pengalaman hidup aja ya. Berapa kali saya tandain tuh kalau saya infak yang enggak ini, itu ada aja. Sakit lah, duit hilang, terus ini segala macam. Oh, saya syukur berarti Allah mengingatkan supaya infak seperti itu. Nah, kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, oh, orang itu ya kita supaya ya ini apa namanya, jangan sampai kita nanti dilulu oleh Allah kan gitu kan. Tapi ya udah kita infak aja, ya kan. Kita infak pembelaan, ya kan. Alhamdulillah, misalnya untuk mencerahkan agama haji yang baru ini, wah, Pak Dayat nama hajinya siapa ya? Itu luar biasa loh. Itu perlu itu kalau Allah qadar kita bisa naik haji itu luar biasa, ya kan? Haji mabrur pulang, wah, dosa-dosa diampuni. Jadi sebenarnya gini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita ini harus punya kerentak, kita minimal ke sana lah kan gitu kan. Kalau misalnya haji itu wah, tapi kita berdoa, ya kan, berdoa kan dikasih doanya kan, Allahumma balik nama katal madinata war'alfa, itu didoain. Karena apa? Ya paling nggak kita ke sana. Karena apa? Di Mekah, Masjidil Haram itu Allah menurunkan 120 rahmat. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita mau masuk surga itu sebenarnya butuh rahmat dari Allah. Bayangkan, pernah kan dinasihat gambarkan orang beribadah berapa ratus tahun itu, Mas Awi, digambarkan berapa ratus tahun itu beribadah, wah, tekun segala macam. Pada saat masuk surga itu Allah memasukkan dia karena rahmat Allah. Dia nggak mau, wah ya Allah, orang saya udah ceking begitu kan, ibaratnya kan, masa karena rahmatnya Allah minta ditimbang. Setelah ditimbang nggak cukup. Itu yang ratusan tahun beribadah mempeng lo kita, ya kan. Surga itu mahal kan gitu. Ya, dunia itu nggak ada artinya kan. Surga itu mahal. Kalau Allah nggak kasih apa namanya diskon kalau di sini atau apa kemurahan begitu, kita nggak bisa. Makanya kita kadang-kala kan kita beribadah mempeng ini sebenarnya kita butuh rahmat dari Allah. Nah kita datang ke Mekah di Masjidil Haram itu Allah menurunkan 120 rahmat. Bayangin. Dengan kita melihat Ka'bah aja 20 rahmat. Kita datang ke situ coba bengong aja ngeliatin Ka'bah kayak gitu, dikasih turun 20 rahmat. Kemudian kita sholat di sana berapa? 40 ya? 40 kan saya. Tawaf 60 ya? Kita tawaf aja itu dikasih 60 ini rahmat. Bayangin setiap hari. Pak Haji setiap hari ke sana, bayangin berapa itu kefadolan. Nah kita harus memicu. Wah, saya harus ke sana nih. Bila perlu saya umroh. Oh iya, saya doa kan gitu. Tapi enggak. Kita ini kalau jangan hanya mengandalkan doa, tapi harus usaha. Kan gitu kan. Ya kan. Ya kan harus usaha. Misalnya kita doa aja nggak berusaha ya gimana? Allah kan nggak ini kan. Allah akan kasih kalau kita berusaha. Kita doa kan gitu kan. Doa bisa umroh, bisa haji, luar biasa ternyata kan. Ya kan.
Insya Allah semua bisa lah, semua bisa. Umroh itu sekarang murah kan begitu kan, murah sekarang. Kadang-kala kan kalau sekarang malah gampang, ada aplikasi nusuk itu pemerintah Saudi itu sudah sedemikian memudahkan. Masukin aplikasi kita bisa berangkat sendiri. Atau kita cari-cari promo kan kayak gitu kan. Cari promo pesawat. Kalau Saudi Airline itu udah langsung dikasih visa. Kita nggak ngurus visa, dikasih visa, namanya visa transit. Kalau pakai cuma 4 hari sih. Nah, itu lumayan kalau kita promo-promo. Dan di sana misalnya backpackeran, insya Allah bisa kan kayak gitu. Apalagi kita di sana punya tempat ya. Mas Dayat itu kan namanya apa? Hud ya. Al-Hud itu di situ ada itu. Kalau kita itu sebut apa? Kalau kita kefadolan ya, kalau mungkin keajaiban, ya kan? Itu di Hud itu pada saat dulu bangun itu tanah kering, nggak ada yang bisa airnya, nggak ada mata airnya. Itu waktu Bapak Imam gali sumur itu mungkin orang-orang Arab melihat ini gila kali kayak gitu. Ternyata Bapak Imam yang pertama gali di situ airnya berlimpah. Mungkin kalau Mas Dayat sudah melihat di sana ya, menyaksikan bahwa mata itu kayak air zam-zam kedua ya dulu ya. Itu mengalir terus. Wah, saya waktu ke sana juga Masya Allah udah ditarik itu. Kalau sekelilingnya itu mah wah, nggak ada itu. Kalau di Hud itu kan di kawasan Azizia itu kawasan elit itu, nggak ada itu yang mata airnya, nggak ada di situ. Bapak Imam di situ, ya kan, untuk kelancaran jamaah itu. Kalau kita ke sana ke Hud semakin meyakinkan kita, wah luar biasa. Seperti itu, semuanya harus kita belain. Mari semangat kita bela, kan kayak gitu kan. Yang masih muda-muda kita ngumpulin, jangan masih muda kita mikirnya, wah saya gimana punya mobil yang bagus, segala macam biasa aja lah kan gitu. Insya Allah kalau misalnya itu rezeki akan Allah tambah kan seperti itu. Tadi yang penting juga yang pertama itu infaknya kita kita wajibkan kan seperti yang kemarin yang waktu saya berapa menit lagi ya, waktu saya sampaikan kalau pola orang berinfak itu kan ada dua kan ya kan, pola sisa sama pola sisi, tinggal mana yang dipilih. Kalau pola sisa ya kalau ada sisa kan gitu kan, saya infak kalau ada sisanya ya kan? Terus ya kalau ada sisa, kalau enggak ya enggak infak dong kan, kayak seperti itu. Tapi kalau kita sisihkan, begitu kita dapat rezeki, kita sisihin, wah udah barokah, insya Allah barokah. Ya kan? Namanya kebutuhan sih, ada banyak deh kalau nggak ini, ya kan? Kebutuhan banyak, keinginan banyak itu. Kadang-kala yang bikin bengkak pengeluaran kita adalah keinginan kita yang tidak terbatas, ya kan? Keinginan kita ingin tampil wah segala macam, sebenarnya nggak apa-apa kita tampil wah, tapi yang penting isron kita lancar seperti itu ya. Ya mohon maaf Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ya ini tadi saya diamankan Bapak Yai untuk nasihat tentang pembelaan, salah satunya ya isron. Yang penting kita bisa isron dulu deh, belajar isron yang misalnya remajanya. Selanjutnya kalau udah lancar, ditertibkan. Itu ditertibkan. Maksudnya ditertibkan itu sesuai dengan ketentuannya, ya kan? Yang punya harta sekian, setiap mendapatkan penghasilan isrunnya misalnya 7%, 7,5%, 5%, 7,5%, 10 itu ditetapkan. Insya Allah lancar.
Kadang-kala memang berat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Itu isron itu berat. Ya kan? Kalau kita lagi hitung-hitung sih enak. Wah, tapi begitu kita ngeluarin duitnya, ya kalau misalnya kita, misalnya kita kenaan 10%, kita dapat penghasilan selama 1 bulan 1 juta, di isronin 100.000 mah kecil kan gitu kan. Ngeluarin nggak gampang. Tapi begitu penghasilan kita sudah 100 juta, 10%-nya 10 juta. Semotor ini. Waduh, wah. Separuh aja kali ya. Sadarmo kan kayak gitu kan. Nah ini, kata-kata sadarmo itu kadangkala hati-hati. Takutnya pembenaran tindakan kita. Sebenarnya kita mampu, tapi untuk pembenaran ini kita akhirnya sedermo. Misalnya, ya sepol kemampuan Allah juga inilah. Misalnya, ngerti saya banyak kebutuhan, banyak itu ya insya Allah lah kan gitu kan nanti kalau. Nah ya itu dikembalikan masing-masing lah. Yang penting kalau saya mengingatkan supaya kita isrun dan sesuai dengan ketentuan. Ya sepol kemampuan. Saya rasa itu aja karena sudah. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم